Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah. Sekali lagi dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim kalau Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dengan janji yang benar. Ucapan alhamdulillah adalah ucapan syukur yang pasti dia akan tambah dan penuhi semua kebutuhan kita. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim selalu membasahi dalam bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita dan ini dalam bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah dan tentu dengan mengejar janji Allah Subhanahu wa taala, satu kali salam hormat ini dibalas 10 kali tambahan rahmat. Melanjutkan bedah buku kita Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan kita masih dalam bab solat. Setelah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang jenis-jenis solat sunnah, tatawwu, ya, dan juga solat atau solat sunnah mutlak. Kemudian kita masuk sekarang ke materi ke-12, masalah solat 2 hari raya. Hukum dan waktu pelaksanaan solat 2 hari raya ini dikatakan oleh beliau adalah, adapun solat 2 hari raya yang dimaksud yaitu Idul Fitri dan Idul Adha atau Idul Kurban, di mana keduanya merupakan solat sunnah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya dalam firman-Nya dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan kepadamu hai Muhammad Al-Kautsar. Terjemahan di buku kita itu nikmat yang besar. Ini salah satu terjemahannya. Tapi Al-Kautsar makna yang sebenarnya adalah telaga di surga. Maka karena itu dirikanlah solat, maksudnya solat Idul Adha, dan berkurbanlah setelahnya. Selanjutnya Allah SWT mengaitkan kebahagiaan yang diperoleh seorang mukmin dengan kedua solat tersebut. Sesuai dengan tertera dalam firman Allah Al-A'la ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dan mengingat nama Rabbnya lalu dia solat. Ya. Yang dimaksud di sini dengan menyebut nama Allah dan solat adalah solat Id. Tentu teman-teman sekalian 2 hari raya ini ada sebab-sebab disebutkannya atau diperintahkannya. Di antaranya waktu Nabi SAW hijrah di Madinah. Kemudian orang-orang Ansar atau asli Madinah mengatakan, ya Rasulullah, sebelum Anda hijrah kami memiliki beberapa hari raya yang kami sering rayakan. Hari ini disebutkanlah hari-harinya. Maka Nabi SAW mengatakan Allah telah menggantikan semua itu buat kalian dengan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan sebagian ulama menambahkan dengan hari raya yang ketiga itu hari Jumat, sebagaimana sudah kita jelaskan di keutamaan hari Jumat itu sendiri. Dan di 2 hari ini kita dianjurkan umat Islam memang untuk merayakan kegembiraan, menunjukkan satu sama yang lain kegembiraan tersebut. Kalau Idul Fitri, kegembiraan karena kita telah menyelesaikan kewajiban puasa Ramadan selama sebulan. Maka untuk menunjukkan kalau puasa itu ada batasnya, di mana umat Islam terikat selama sebulan, Nabi SAW di Idul Fitri makan dulu baru pergi sholat Id. Untuk membuktikan kepada kaum muslimin kalau sudah saatnya berhenti puasa dan saatnya kita makan. Karena selama sebulan mereka tidak ada yang makan sama sekali di pagi hari kecuali sahur, yaitu pun sebelum subuh. Dan Idul Adha dirayakan dengan makanan, ya, makan daging hewan kurban dan berhubungan biologis. Sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan, Nabi SAW mengatakan Idul Adha ini adalah Id memerintah atau menikmati makanan dan juga jima' atau berhubungan biologis. Tentu bagi yang sudah punya pasangan, yang bujang nasib, selalu cuma dengar keutamaan Jumat berhubungan biologis, Idul Adha biologis, kasihan betul. Yang punya satu juga sebenarnya kasihan. Karena tidak ada kecuali itu. Ini bahasa antara kita laki-laki ya. Nanti dibawa dengar bisa marah. Nanti ngambek, Senin depan gak mau datang. Tapi hukmullah harus disampaikan. Ya Pak Yo. Biar sudah sakit senyum kalau dengar poligami. Baiklah.
Jadi Idul Adha memang di Idul Adha sendiri dan hari tasyrik 3 hari setelahnya adalah hari makan. Dan diharamkan puasa pada saat itu. Haram hukumnya, nggak boleh. Puasa di Idul Adha, Idul Fitri dan hari 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik, nggak boleh puasa, haram. Dan Nabi SAW melarang secara mutlak itu. Sambil mengatakan hari ini adalah hari-hari makan, bertasbih, ya, bertakbir, bertahlil, memuji Allah SWT dan juga hubungan biologis. Ya. Dikatakan kemudian Rasulullah SAW selalu melaksanakannya dan beliau juga menganjurkannya dan memerintahkan supaya melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya beliau mengerahkan segenap wanita dan anak-anak kecil. Hal itu dikarenakan bahwa sholat 2 hari raya merupakan salah satu syiar Islam dan pemandangan keimanan serta ketakwaan. Tentu ini khilaf di antara ulama ya. Ada yang masukkan dia kategori sunnah, muakkadah, seperti Syekh Abu Bakar rahimahullah. Ada yang mengkategorikan wajib. Ya. Yang mengatakan dalilnya wajib itu karena sholat Idul Adha Idul Fitri ini dihadiri oleh Nabi SAW dan beliau memerintahkan semuanya keluar untuk hadir. Baik itu wanita, anak kecil, orang tua. Ya. Ini semua diajak. Termasuk wanita yang berhalangan pun disuruh hadir. Kalau mereka berhalangan, tidak bisa ikut sholat, mereka minimal dengarkan khutbahnya. Karena sholat ini satu rangkaian antara khutbah dengan sholat. Ya. Tentu sholat dulu baru khutbah. Juga dianjurkan agar setiap muslim kalau pergi sholat, Idul Fitri, Idul Adha, mereka pergi dengan jalan yang lain. Pada saat pergi dan pulangnya pun dengan jalan yang lain. Di Idul Adha juga tadi agak beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, Nabi SAW makan dulu baru kemudian pergi sholat. Kalau Idul Adha justru tidak makan dulu baru sholat. Setelah sholat baru kemudian beliau makan hasil kurbannya. Tapi ini tidak dinamakan puasa ya. Karena sering ada orang menyebarkan isu kalau itu adalah puasa. Puasa itu dari pagi sampai maghrib. Ini hanya dari subuh sampai sholat Idul Adha saja. Gitu kan? Tapi kalau antum haus sekali minum. Lapar, memang orang terbiasa ada penyakit mas segala macam ya dia makan. Tapi sunnahnya dia tahan diri tidak makan sampai Idul Adha baru kemudian dia nikmati hewan kurbannya. Waktu pelaksanaan sholat 2 hari raya ialah dimulai sejak matahari naik setinggi tombak atau sepenggalan. Ya, sehingga matahari tergelincir di waktu duha lah kurang lebih. Adapun yang lebih utama dalam pelaksanaan sholat hari raya kurban ialah dilaksanakan pada awal waktunya sehingga memungkinkan orang-orang menyembelih binatang kurban mereka. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri ditangguhkan sedikit dari waktu pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha sehingga memungkinkan orang-orang mengeluarkan zakat mereka. Karena Nabi SAW pun melaksanakan demikian. Jadi kalau sholat Idul Fitri dianjurkan menerlambatkan sedikit sholat. Kenapa? Karena sebelum sholat Idul Fitri ada anjuran zakat fitrah. Dan Nabi SAW memerintahkan zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat. Batasnya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat Idul Fitri maka dia adalah zakat umum. Bukan lagi zakat fitrah yang sangat dianjurkan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha dianjurkan percepat sholatnya. Begitu masuk waktu duha terbit sedikit matahari sudah sholat. Agar orang segera mengerjakan kurbannya atau menyembelih hewan kurbannya. Berdasarkan dalil Jundab radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi SAW yusalli binal fitra wasyamsu ala qaidi rumhin wal adha ala qaidi ramhin. Nabi SAW biasa sholat hari raya Idul Fitri bersama kami saat matahari telah naik kira-kira 2 tombak. Dan melakukan sholat hari raya kurban saat matahari naik kira-kira 1 tombak. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh dalam kitab At-Talkhis. Ya. Dan juga disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab An-Nailil Autar. Poin B-nya, etika dan hal-hal yang perlu dilakukan ketika akan mengerjakan sholat 2 hari raya. Yang pertama, sangat disunnahkan mandi. Nah, tapi ini tidak masuk dalam wajib. Kalau Jumat sudah kita jelaskan wajib bagi laki-laki. Memakai wangi-wangian atau minyak wangi dan mengenakan pakaian yang bagus. Berdasarkan keterangan yang dituturkan Anas radhiyallahu anhu seraya beliau berkata, amarana Rasulullah SAW fil idaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid wa an nudahhiya bi asmani ma najid. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami pada 2 hari raya supaya kami mengenakan pakaian yang terbagus yang kami miliki. Memakai minyak wangi yang terwangi yang kami miliki
serta berkurban dengan binatang yang paling gemuk yang kami miliki. Hadis ini riwayat Al-Hakim dengan sanad baik di jilid 4 halaman 256. Ya. Ini menandakan teman-teman sekalian memang umat Islam dianjurkan agar selalu bersih, rapi, sudah sering kita tekankan itu. Memakai baju baru dalam Islam boleh, ya. Bahkan dianjurkan menggunakan yang terbaik, yang penting tidak mubadzir. Ya, kalau ada orang mungkin setiap hari ganti baju mungkin mubadzir. Tapi kalau dia pakai, pada saat dia pakai, dia dapat baju yang bagus, dia beli lagi, dia ganti lagi, nggak ada masalah. Dan dia boleh bersedekah dengan itu. Sudah pernah saya titik beratkan bahwasanya dalam Islam ada doa mengenakan baju baru, ya. Baik buat kita sendiri, kita berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau beban atau engkau telah berikan kepada itu bahan-bahannya lah, ya. Karena aku berlindung dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Lalu kita kalau lihat teman kita pakai baju baru dianjurkan mendoakan, ya. Tubli wa yukhlifullah. Semoga kau pakai sampai kau puas baju ini, dan kalau kau sudah puas Allah gantikan yang lebih baik. Juga kita doakan ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan, dan hiduplah bahagia. Wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati syahid. Maka ada motivasi untuk mengganti baju, menggunakan baju yang bersih, baju yang rapi. Memang begitu Islam, ya. Memang sudah begitu agama Islam, sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan ini, ya. Masuk dalam tentu ini adalah dalam mandi ini, sekarang kalau kita pakai sampo, sabun, sikat gigi, ya. Saya mau tanya sini ikhwah, berapa kali antum sikat gigi satu hari? 2, 3, ada yang lebih? Hah? Enggak ada? Cuma 2 kali? Coba dokter bagaimana? Berapa kali secara medis? 3 minimal. Nah, 3 minimal. Kalau dalam agama, antum ambil malam ini dari ana, disuruh sikat gigi 30 kali lebih. Mau tahu dalilnya? Mau tahu nggak? Saya malam ini disiapin susu kambing sama dokter, jadi karena itu saya mau sampaikan. Kalau nggak ada susu kambing saya nggak mau bilang, rahasia soalnya. Hadis Nabi SAW tentang masalah siwak. Siwak itu kan sama, sikat gigi. Membersihkan gigi, karena ulama mengatakan yang tidak punya siwak dia boleh ganti dengan sikat gigi. Apa hadisnya? Kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka sikat gigi setiap kali mau sholat. Baik. Sholat wajib berapa? 5. Berarti sudah berapa kali antum sikat gigi? Lihat nggak? Baik, kita sekarang tambah dengan sholat sunnah. Ada sholat sunnatul fajr. Berarti sudah berapa? 6. Ada qobliyah duhur 4 rakaat. Kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berarti berapa? 2 kali. Ya. Tadi berapa? 6. Tambah 2. Ana mau latih sekarang matematikanya malam ini. Lulus gak? Sudah? Sampai qobliyah duhur sudah berapa kali sikat gigi? 8. Ba'diyah duhur ada 4. 2 kali salam, 2 kali salam berarti 2. 10. Qobliyah asar ada 4 rakaat. 12. Ya. Qobliyah maghrib 2 rakaat. 14 dari mana? Tambah 1. Bukan jumlah rakaatnya. Siwaknya. Baru saya bilang tadi lulus nggak? 13, ya. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, 14. Qobliyah isya 2 rakaat, 15, ya. Ba'diyah isya 2 rakaat. 16 kali itu baru sholat wajib sama rawatib. Sekarang kita tambah lagi sholat duha. Sholat duha berapa rakaat? Maksimal 12. Kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berarti berapa kali? 6. Ana sudah kasih bocorannya. Tadi berapa semuanya tadi? 16. Tambah 6? 22. Baik, sholat tahajud. Loh kok ketawa? Benar nggak? Sholat tahajud 8 rakaat. Berarti 4 kali antum bersiwak kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witir 21. Berarti 4 di sholat tahajudnya, 2 di sholat witir itu sudah 6. Berarti 28 kali. Belum tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu. Benar gak ini? Benar gak tadi Anda bilang 30 kali lebih? Hah? Cuma 3 orang yang dukung. Ini di belakang suka sikat gigi gak? Hah? Nggak ada suaranya sayap kiri ini.
Coba bayangkan itu bagaimana Islam suruh. Belum lagi Nabi SAW dikatakan dalam riwayat tidak pernah masuk rumah kecuali pakai siwak. Terlepas daripada sholat tadi wudu, itu Nabi SAW setiap masuk rumah pakai siwak. Entah berapa kali beliau masuk. Istrinya 9. Setiap siang Nabi datangi satu-satu. Setiap siang. Berarti 9 kali pakai siwak. Hah? Ada lagi hadis. Kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh bersiwak setiap kali mau wudu. Wudu itu sunnahnya batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Hah? Berapa kali antum disuruh jaga bau mulut? Hah? Jadi kalau cuma 2-3 kali, makan pete, bau lagi. Bagaimana Islam suruh kebersihan? Bersih memang. Begitu juga jaga bau badan, ya, jaga rambut, segala macam itu perintah. Jadi kata sebagian ulama, Idul Fitri Idul Adha ini adalah simbol pendorongnya. Seperti maskotnya kebersihan itu. Berarti ditarik dalam semua lini kehidupan. Benar nggak? Makanya teman-teman itu bagus sekali. Di zaman kita sekarang bagus. Ada sikat gigi, ada odol yang wangi, ada mouthwash untuk kumur-kumur. Banyak sekali. Itu harusnya dijaga. Ya. Di sini dikatakan kami kalau tiba Idul Fitri Idul Adha, kami disuruh menggunakan baju terbaik kami. Jadi memang beli baju baru bagus itu. Ya. Tetapi saran saya beli bajunya sebelum Ramadan. Ya. Jangan akhir Ramadan. Akhir Ramadan waktu itikaf. Bukan itikaf di pasar. Cari baju baru. Orang beli sebelum Ramadan jadi bisa pilih, harganya masih murah. Tidak desak-desakan, nggak macet, enak. 10 terakhir antum di masjid, bajunya sudah ada di lemari, gitu loh. Seperti itu, jelas nggak? Pedagang mungkin tidak suka ini, karena mereka panen semua di akhir Ramadan. Tapi begitu hukumnya. Kemudian kita juga atau kami juga menggunakan minyak wangi yang terbaik, ya. Jadi suruh pilih minyak wangi yang terbaik, wangi-wangian selalu wangi. Orang kalau dekat merasa nyaman, ya. Baik bau badan, bau pakaian, selalu semprot minyak wangi, ya nyaman. Nabi SAW sangat gemar, sampai-sampai sebagian sahabat menggambarkan seringkali minyak wangi netes dari rambut Nabi SAW. Karena suka dengan itu. Dan itu Idul Fitri, Idul Adha, simbolnya dalam semua kehidupan juga kita pakai begitu. Dan juga kami berkurban dengan hewan terbaik atau termahal. Biasman itu maksudnya yang paling mahal. Ya. Bisa juga berarti yang paling gemuk, yang paling bagus. Para sahabat itu kalau mau Idul Adha, mereka beli dombanya 6 bulan sebelumnya. Lalu mereka sengaja gemukkan. Digemukkan, baru kemudian pas tiba Idul Adha mereka sembelih. Untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Teman-teman kalau lagi mau keluarkan suatu jalan Allah, jangan perhitungan. Jangan perhitungan. Oh ini domba harganya 3 juta. Ini ada yang 2 juta, ini 1,5 juta. Yang 3 juta bisa beli-beli, tidak usah negosiasi. Untuk Allah SWT kasih. Allah akan berikan balasan sesuai dengan pengorbanan kita. Ya. Kalau kita perhitungan-perhitungan, maka juga akan ada perhitungan dengan masalah itu. Maka berkurang juga kadar rezekinya. Coba royal. Ya. Saya pernah khutbah di salah satu masjid di Jakarta Barat waktu itu. Sebelum Idul Adha. Ya. Di daerah Kelapa Gading. Kemudian saya khutbah tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Di antaranya bagaimana sholat Idul Adha itu sangat ditekankan dan juga ada berkurban. Dan saya sebutkan ada sebuah riwayat kalau Nabi SAW pernah berkurban dengan 65 ekor domba. Saya tidak tahu kalau situ ada seorang pengusaha rupanya datang, ikut hadir. Dia subhanallah setelah selesai, dia nggak bicara apa-apa, dia kurban rupanya. Setelah mungkin 3-4 bulan setelah itu, saya ada acara khutbah lagi di situ. Terus ada yang bilang pengurus masjid, Ustaz, waktu itu hari Ustaz khutbah masalah Idul Adha, berkurban dengan domba 65 ekor. Bapak itu langsung keluar, tadinya dia mau kurban 1 ekor sapi. Diganti sama dia beli 60 ekor domba disembelih buat dirinya sendiri. Kalau antum mau dapat rezeki dari langit luas harus royal. Gak boleh perhitungan. Ini korek kantong cari yang paling kecil uangnya. Ya. Kadang-kadang saya heran tidak tahu kenapa jalan Allah ini pelit sekali. Ada orang pelit begitu. Mau pergi umroh cari travel yang paling murah. Padahal orang kaya raya. Cari pesawat biar transit 10 kali gak apa-apa. Kenapa? Yang penting murah. Transit sini, transit sana, transit sini gak masalah. Ini bahasa kiasan. Transit mungkin orang 1 kali, 2 kali mungkin ya. Tapi ada orang begitu padahal mampu beli bisnis kelas, mampu penerbangan langsung. Kenapa? Allah ganti. Kenapa harus pelit dengan diri sendiri ini? Ya. Baik dalam hadis yang lain dijelaskan. Wa kana Rasulullah SAW yalbasu burdatan hibra ya atau hibara.
fi kulli id. Rasulullah SAW biasa mengenakan kain burda yang bagus dalam setiap hari raya. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad tidak apa-apa atau bisa diterima labas ya, dalam kitab Mutaba'at. Jadi artinya Nabi SAW menggunakan burda. Burda itu pakaian yang tebal ya, yang biasa dipakai untuk acara-acara. Ini juga sekaligus untuk riwayat ini dan ada riwayat-riwayat lain juga seperti riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah diberikan mantel untuk musim dingin dan sangat bagus gitu. Jadi jahitannya rapi, modelnya bagus, warnanya bagus sampai sahabat kagum-kagum. Tambah lagi Nabi SAW memang dasarnya tampan lalu pakai itu, semua sahabat kagum melihat kejadian tersebut. Dan ini riwayat-riwayat seperti ini membantah sebagian orang yang menganggap oh kita pakai baju biasa saja. Ya, kita tidak usah berlebihan. Padahal memang tidak boleh berlebihan. Tapi bagi dia kadang-kadang menggunakan baju bagus berlebihan. Enggak, keliru itu. Ya. Padahal dalam syariat dibolehkan. Yang penting tidak mubadzir. Yang kedua, berbuka sebelum dahulu. Maksudnya makan. Sebelum pergi mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri. Serta makan daging kurban setelah sholat hari raya Idul Adha. Berdasarkan keterangan Buraidah radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW la yagdu yaumal fitri hatta yakul. Wala ya'kulu yawmal adha hatta yarji' faya'kulu min udhiyatihi. Nabi SAW tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan terlebih dahulu. Dan beliau, tentu ini saya sudah jelaskan tadi ya, yang dimaksud dengan makan terlebih dahulu untuk menunjukkan kepada muslimin puasa sudah selesai. Dan beliau tidak makan dahulu pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali lalu makan daging kurbannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 542. Karena Idul Adha nanti setelah sholat Idul Adha disunnahkan makan sampai hari tasyrik atau 4 hari berturut-turut itu. Kemudian yang ketiga, dianjurkan mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi pada hari raya Idul Adha dilanjutkan hingga penghabisan hari tasyrik. 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, tasyrik 11, 12, 13. Adapun pada hari raya Idul Fitri hingga imam datang untuk mengerjakan sholat bersama jamaah. Artinya setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi bertakbir ya. Lafaz takbirnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Besar, kepunyaan Allah segala puji. Juga dianjurkan mengumandangkan takbir ketika berangkat ke tempat sholat dan setelah sholat wajib pada hari-hari tasyrik yang 3 hari 11, 12, 13 Zulhijjah sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 203 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat al-ayah, dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang terbilang itu, maksudnya hari tasyrik ya 11, 12, 13. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-A'la ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia mengingat nama Rabbnya lalu dia salat. Juga dalam surah Al-Baqarah 185 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah untuk bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Al-Baqarah 185. Kemudian yang keempat, berangkat ke tempat sholat melalui satu jalan dan pulangnya melalui jalan yang lain. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafat tariq." Kebiasaan Nabi SAW pada hari raya adalah beliau menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan juga pada saat pulang. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 986. Ini tentu kata ulama, sebagian ulama hikmahnya adalah supaya kita melihat bagaimana syiarnya Islam. Karena kan seluruh umat Islam pada saat itu lagi keluar. Nah, kita kalau pergi ke masjid, misalnya ke Masjid Al-Ikhlas ini satu jalan. Kemudian dia pulang, dia cari jalan lain. Supaya dia melihat suasana umat Islam memang yang memenuhi kota gitu ya. Yang kelima, sholat hari raya hendaklah dilaksanakan di padang pasir atau di lapangan terbuka. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya hujan dan lain-lain. Sehingga sholat dilaksanakan di masjid-masjid. Karena Rasulullah SAW pun melaksanakannya di padang pasir sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Maksudnya lapangan yang luas ya. Yang keenam, mengucapkan selamat satu sama yang lain dengan mengucapkan salam kepada saudaranya. Taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima ibadah kami dan juga kamu.
Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lainnya pada hari raya, niscaya mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan juga kalian. Ini disebutkan riwayat Imam Ahmad dengan sanad baik dan juga ini lafadznya Al-Baihaqi di jilid 3 halaman 319. Jadi ini yang dinukil lafadz saling mendoakan itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak ada larangan memberikan kelonggaran atau agak royal dalam makanan, minuman dan mengadakan hiburan yang dibolehkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan hari raya Idul Adha, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 1141. Juga keterangan Anas radhiyallahu anhu suatu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana kaum muslimin Madinah mempunyai 2 hari raya yang mereka jadikan sebagai hari hiburan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma yaumul fitri wa yaumul adha." Allah yang maha tinggi telah menggantikan 2 hari kalian itu dengan 2 hari raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1556. Juga sabda beliau yang ditujukan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang marah kepada 2 orang wanita yang ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang sedang menyanyikan syair pada hari raya. Maka Abu Bakar sempat mengatakan, apakah ada panah-panah syaitan, amazamiru syaitani fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah anak-anak panah syaitan ada di rumah Nabi SAW karena mendengarkan lantunan suara perempuan? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin ida wa innal yawma idana. Hai Abu Bakar, sungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari nomor 952. Artinya dibolehkan kaum wanita melantunkan syair-syair di antara mereka. Karena 2 budak ini melantunkan di hadapan Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Selanjutnya adalah tata cara solat Idul Adha atau 2 hari raya, Adha dan Fitri. Adapun tata cara pelaksanaan solat hari raya, hendaklah kaum muslimin berangkat ke tempat solat sambil mengumandangkan takbir hingga matahari meninggi dari tempat terbitnya sekitar beberapa meter. Selanjutnya imam berdiri menunaikan 2 rakaat solat tanpa azan dan iqamah dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama, berikut takbiratul ihram, serta orang-orang bertakbir di belakangnya, mengikuti takbirnya. Lalu imam membaca Al-Fatihah dan surah Al-A'la dengan suara nyaring atau solat jahar. Lalu imam bertakbir sebanyak 6 kali pada rakaat kedua, termasuk takbir berdiri atau takbir intiqal. Kalau dari rakaat 1 menuju ke rakaat kedua mengatakan Allahu Akbar, lalu kemudian dia takbir lagi 5 kali selain itu. Lalu imam membaca Al-Fatihah dan surah Al-Ghashiyah atau Asy-Syams. Setelah salam, imam berdiri dan berkhutbah di hadapan jemaah dan duduk sebentar di sela-sela khutbah. Dalam khutbahnya hendaklah imam menasihati dan mengingatkan jemaah sambil diselingi takbir. Ketika mengawali khutbah, hendaklah imam membukanya dengan menghaturkan pujian serta sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah hari raya Idul Fitri, hendaklah imam menganjurkan jemaah supaya menunaikan zakat fitrah dan menjelaskan sebagian dari hukum-hukumnya. Sedang pada khutbah hari raya Idul Adha, hendaklah imam menganjurkan jemaah supaya menyembelih binatang kurban dan menjelaskan umur yang cukup pada hewan sembelihan. Setelah selesai jemaah membubarkan diri mereka bersama imam karena tidak lagi sholat sunnah sebelum dan sesudahnya, kecuali bagi orang yang tertinggal sholat hari raya, maka ia harus mengerjakan sholat hari raya sebanyak 4 rakaat. Jadi kalau ada orang telat, kemudian dia datang sudah sementara khutbah, dia tetap mau sholat bisa, tapi dia sholat sendiri 4 rakaat dengan niat sholat id. Ya. Kalau sama imam tadi 2 rakaat saja. Hal itu berdasarkan keterangan dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang tertinggal sholat hari raya, hendaklah ia menunaikan sholat 4 rakaat. Sedangkan bagi seseorang yang mendapatkan sesuatu dari sholat hari rayanya bersama imamnya, meskipun hanya tasyahud, maka setelah imam salam hendaklah ia berdiri serta menunaikan sholat 2 rakaat saja. Sehingga sholat yang dikerjakannya sama dengan yang tertinggal. Ya, agak berbeda sedikit sholat id ya. Kalau sholat Jumat sudah kita jelaskan itu hari. Kalau antum datang pas ruku di rakaat kedua dan sempat takbir ikut ruku, antum dapat Jumat. Ya.
Di rakaat kedua, ruku rakaat kedua. Imam ruku, antum takbir, sempat ruku bersama imam, dapat sholat Jumat. Berarti kita cuma sholat setelah imam salam 2 rakaat. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah di Jumat, di rakaat kedua, antum ikut. Allahu Akbar, sami Rabbana walakal hamd. Lalu antum sujud, sami imam salam, tapi antum sudah niatnya sholat duhur dalam hati tadi. Sebelum takbir, karena sudah tidak dapat lagi Jumat. Tapi tetap ikut berjamaah, jadi sholatnya 4 rakaat seperti duhur. Berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id, kalau antum datang walaupun tasyahud akhir, tetap antum begitu salam, sholat 2 rakaat saja. Ya. Tidak dianggap ketinggalan. Tapi kalau imam sudah salam, sholat sendiri id boleh, tapi 4 rakaat. Sebagian ulama mengatakan kalau 4 rakaat, maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. 2 rakaat pertama seperti sholat id. Di takbir pertama Allah Akbar dia baca, selain takbiratul ihram 7 kali, takbir yang lain. Kemudian di rakaat kedua dia baca 5 kali selain takbir intiqal. Ya. Salam baru dia sholat lagi. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang kita masuk materi ke-13. Masalah sholat gerhana. Hukum dan waktu sholat gerhana. Sholat gerhana merupakan sholat sunnah yang dianjurkan sekali. Baik bagi kaum laki-laki maupun kaum wanita. Dan Rasulullah SAW memerintahkan melalui sabdanya, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fasallu. Matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah di mana keduanya tidak akan gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian melihat kejadian itu maka sholatlah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1044. Jadi sebab penyebutan hadis ini adalah waktu anak Nabi SAW bernama Ibrahim meninggal masih bayi. Ya, maka orang-orang mengatakan pas itu gerhana matahari. Orang-orang mengatakan oh gerhana terjadi karena matinya Ibrahim. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar lalu beliau khutbah. Dan beliau mengatakan hadisnya ini. Ketahuilah matahari dan bulan adalah 2 tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi keduanya atau salah satunya tidak akan terjadi gerhana karena mati atau kelahiran seseorang. Ya, tapi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan. Maksudnya kuasa Allah. Coba kalian bisa buat apa kalau lagi terjadi gerhana? Gitu loh. Allah bisa hilangkan matahari. Allah bisa hilangkan bulan tiba-tiba. Maka Nabi SAW mengatakan sholatlah dan kalau kalian lihat itu sholatlah. Dari riwayat lain bersedekahlah, bertasbihlah, bertakbirlah. Ya. Disuruh kita mengerjakan ibadah. Adapun cara menunaikan sholat gerhana seperti sholat 2 rakaat atau seperti 2 hari raya. Seperti sholat 2 hari raya dan waktunya dimulai dari semenjak terjadinya gerhana pada salah satu dari keduanya. Matahari dan bulan sehingga keadaan terang kembali. Jika gerhana itu terjadi pada sore hari, di mana ketika itu menunaikan sholat sunnah sangat dimakruhkan, maka hendaklah mengganti sholat dengan zikir, istighfar, berserah diri dan juga doa. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah ini ya. Syekh Abu Bakar rahimahullah memilih pendapat kalau habis asar terjadi gerhana matahari, pernah terjadi itu beberapa kali di Indonesia ya. Di dunia lah maksudnya ini, tapi di Indonesia pas kena asar waktu itu. Maka ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tetap sholat gerhana, karena dia masuk dalam sholat yang memang bertepatan dengan waktunya, mirip dengan tahiyat masjid, mirip dengan sholat jenazah, ya memang harus dilakukan pada saat itulah ya. Maka mengatakan boleh sholat gerhana sampai hilang. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak, kalau di waktu terlarang tidak usah sholat, tapi diganti dengan ibadah yang lain. Ya. Poin B-nya hal-hal yang disunnahkan saat terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana maka disunnahkan memperbanyak zikir, takbir, istighfar, doa, sedekah, memerdekakan hamba sahaya atau budak, berbuat baik dan silaturahim berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana keduanya tidak akan gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kamu melihat kejadian itu maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. Sekarang tata cara sholatnya. Nah, kita masih bicara gerhana matahari ya. Kita belum bicara gerhana bulan. Karena agak berbeda ini. Kalau gerhana matahari dianjurkan sholat berjamaah. Karena umumnya terjadi di pagi sampai sore hari. Dianjurkan berjamaah. Kalau gerhana bulan terjadi malam hari, ini sholatnya sendiri-sendiri. Ya, bisa juga berjamaah tapi dianjurkan sendiri-sendiri karena kita tidak tahu waktunya kapan. Kalau orang melihat dia gerhana, maka boleh dia sholat di rumahnya.
Dan sholat gerhana matahari dianjurkan di tempat terbuka. Ya. Sementara sholat gerhana bulan boleh dikerjakan di rumah. Ya. Beliau mengatakan adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana, hendaklah orang-orang menunaikan sholat gerhana secara berjamaah di masjid tanpa azan dan iqamah. Tetapi tidak menjadi masalah mengumandangkan seruan dengan kalimat as-salatu jami'ah. Atau sholat, berkumpullah untuk sholat. Ya. Selanjutnya mereka sholat gerhana bersama imam sebanyak 2 rakaat. Di mana pada tiap-tiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Dengan memanjangkan bacaan atau surah, ruku dan sujud. Jika gerhana hilang ketika sedang sholat, hendaklah mereka menyempurnakan sholatnya seperti layaknya sholat sunnah biasa. Jadi sholat gerhana sama sholat biasa bedanya sama saja seperti sholat qabliyah duhur, ba'diyah duhur atau qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib itu sama saja. Cuma bedanya di setiap rakaat rukunya ditambah 1, jadi 2 kali ruku. Jadi kalau sholat gerhana itu takbir imamnya, semua imam takbir, kemudian dia bacalah iftitah lalu al-fatihah lalu baca surah yang panjang. Ya. Diusahakan surah itu sepanjang mungkin yang dia bisa baca. Ya. Setelah itu dia ruku. Rukunya ini dianjurkan sama lamanya pada saat dia tadi membaca ayat. Kemudian dia bangun lagi, ya, sami Allah liman hamidah i'tidal, lalu dia baca lagi surah. Lebih pendek dari yang pertama tadi, tapi juga panjang surahnya. Kemudian dia ruku yang kedua, baru dia i'tidal lagi, sami Allah hamidah yang kedua, baru kemudian dia sujud dan segitu selanjutnya. Rakaat kedua juga begitu, 2 kali ruku. Ya. Jadi setelah bangun dari ruku yang pertama, disambung surah lagi. Dalam sholat gerhana tidak ada khutbah, kata beliau. Tetapi imam boleh memberi nasihat dan peringatan kepada mereka jika berkenan dan dipandang baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, khasafat asy-syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid, fa qama wa kabbara wa saffa an-nasu wara'ah. Faktara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilah. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات أو dalam kurung di situ ruku'at wa 4 sajadat وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. Pernah terjadi gerhana matahari di masa hidup Rasulullah SAW. Maka beliau pergi ke masjid, selanjutnya berdiri untuk menunaikan sholat. Lalu beliau bertakbir, maka orang-orang pun membuat saf di belakang beliau SAW. Kemudian beliau membaca surah yang panjang. Lalu bertakbir dan ruku dalam waktu yang lama yang hampir sama dengan panjangnya bacaan surah yang panjang tadi. Lalu mengangkat kepalanya sambil membaca Allah maha mendengar orang-orang yang memujinya. Maksudnya sami Allah liman hamidah setelah ruku yang pertama. Wahai Tuhan kami bagimu segala pujian. Rabbana walakal hamd. Kemudian beliau berdiri kembali dan membaca surah yang panjang. Tetapi lebih pendek dari bacaan surah pertama. Lalu bertakbir dan ruku dalam waktu lama. Tapi lebih pendek dari ruku pertama. Lalu mengangkat kepala beliau sambil membaca. Allah maha mendengar orang-orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami bagimulah segala puji. Lalu sujud yang kedua. Selanjutnya beliau berdiri untuk mengerjakan sholat kedua. Dan beliau pun mengerjakannya seperti yang dilakukannya pada rakaat pertama. Sehingga keseluruhan beliau melakukan 4 ruku dan 4 sujud. Dan matahari pun telah terang kembali sebelum beliau selesai sholat. Selanjutnya beliau berdiri dan menyampaikan khutbah di hadapan jemaah. Seraya menghaturkan pujian dan sanjungan kepada Allah yang maha suci dan maha pemurah. Yang patut baginya, N-nya besar kata ganti Allah. Selanjutnya beliau bersabda, matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha suci dan maha pemurah. Di mana keduanya tidak gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka jika kalian melihat keduanya gerhana, maka bersegeralah kamu mengerjakan atau menunaikan sholat gerhana tersebut. Hadis ini riwayat Muslim nomor 901. Sebagai penutup adalah gerhana bulan, mirip sama tadi.
Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan sama sebagaimana sholat gerhana matahari. Berdasarkan sabda Nabi SAW sebagaimana yang telah disebutkan di atas, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَابْزَعُوا لِلصَّلَاةِ. Jika kamu melihat keduanya terjadi gerhana, maka bersegeralah kamu menunaikan sholat. Hadis ini riwayat Muslim nomor 901. Akan tetapi sebagian ulama menganggap sholat gerhana bulan itu seperti halnya sholat-sholat sunnah yang lain yang dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah atau masjid-masjid dan tidak dilakukan secara berjamaah. Karena tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah mengumpulkan orang-orang untuk menunaikan sholat gerhana bulan. Seperti yang dilakukan beliau pada saat terjadi gerhana matahari. Ya, karena gerhana matahari tadi saya bilang dari pagi sampai menjelang terbenam matahari biasanya. Bulan kena malam bisa terjadi jam 2 malam, jam 3 malam, maka orang sholat masing-masing. Jadi dalam sholat gerhana bulan dan sholat sunnah yang lainnya, yang dalam pelaksanaannya diberi keleluasan, maka bagi pelakunya diberikan kebebasan. Apakah akan dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Karena yang dituntut ialah bersegera kaum muslimin, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita untuk menunaikan sholat. Dan berdoa supaya Allah segera mengembalikan keadaan menjadi terang benderang, serta mereka dapat melihat keadaan di sekeliling mereka. Ini dua bahasan kita, masalah dua solat Idul Adha, Idul Fitri dan juga solat gerhana. InsyaAllah pada akan datang nanti kita masuk ke solat istisqa dan juga solat jenazah. Baik begitu saya teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.